Udah? Oke, sekarang kita wawancara sama Luna Maya. Jamrut! Berapa? Himalayan Salt. Asik. Menutupi kelemahannya. Pelan-pelan. Ya kan itu untuk menutupi kelemahan. Popon mau nyontohin center. Bisa loh mikir tetap ke dia. Tuh. Bisa mau tetap ngomong. Tapi lampunya di sini. Kan gak ada, ini kan pura-pura. Jepang. Ngedok. Gak ngerti lu. Orang kaya. Candaan. Gua gak tahu apa tadi sih. Bukan masalah orang kaya, bego. Proyek IKN nggak ada yang berhasil gitu. Tapi kan mereka kan udah tahan malu semua, Mang. Mau nggak berhasil nggak jadi juga kayaknya nggak peduli deh. Emang iya ya kayaknya ya. Emang udah kan syaratnya gampang. Jadi ini mah nggak malu aja, nggak punya malu tuh udah bisa jadi apapun di dunia ini, Bang. Kalau ngomongin Radit ini memang orangnya unik dia ya. Udah dari dulu rezekinya ada, apa aja bisa jadi duit sama dia. Rezekinya banyak, kaya, rumahnya gede. Padahal ibadahnya kurang tuh anak ini. Tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Ku Lelah. Bapak kamu tukang cat ya? Tak berkutik. Berkutik. Nggak jadi lain lagi nih. Beda. Langsung ya? Langsung. Nggak ada Nggak pakai pembuka, nggak langsung kita wawancara. Lu namanya gitu, Lu namanya, kaget gue. Iya, nggak usah pakai ibu lagi. Langsung aja. Lo habis naik gunung. Iya, Emang lu suka naik gunung atau gimana sih? kan maksudnya nggak pertama kali juga Iya, sih. emang hobi naik gunung atau? Sebenarnya suka, cuma waktunya suka nggak dapet aja. Jadi kemarin pas aja momennya. Karena sibuk ngapain? Sibuk ngapain ya? Gue juga bingung sibuk ngapain. Mencari. Ada aja orang minta waktu gitu. Asik. Asik. Sombong. Sebagai kuda jadinya. Bukan lagi kerja Rodi. Iya. Lu masih bekerja, lu? Gimana? Maksudnya hidup kayaknya udah oke banget kalau kita. Ya, itu kan yang dilihat di luar kan. Yang di dalam kan orang nggak tahu. Yang paling yang tahu keadaan sesungguhnya adalah teller bank gue sih. Bank-bank yang ini. Oh, ini lagi tipis nih makanya nih. Belum ada setoran nih. Cicilan juga ada lu? Banyak. Wah, banyak ya lu namanya ada cicilan juga. Karena gue jujur ya, gue dulu, sekarang sih gue nggak suka jujur. Kalau dulu gue suka banget. Cuma gue berharap sekarang ini gue nggak ada cicilan, tapi kok masih gitu. Sisa yang dulu? Atau masih ngambil yang baru? Sebenarnya ini pembahasan keuangan ya. Iya. Gimana ya? Ya bisa panjang nih Ya nggak obrolannya. apa-apa. Ya yang dulu tuh sebenarnya udah selesai. Cuma yang baru lah. Satu dan lain hal. Harus nyicil ya Harus. Iya, memang kadang-kadang memang ada beberapa hal yang kita harus nyicil. Harus ada sekarang, tapi uang tidak mencukupi untuk cash misalnya. Ya. Ya, itu sama, gue juga. Setiap Sama ya. bangun tidur, Mikirin ya. iya kayak Makanya tetap usaha terus gitu. betul, gerak terus. Makanya kadang-kadang kan kalau orang lihat dari luar kan artis duitnya banyak. Iya. Iya gitu gimana ya? Sama aja pengusaha juga ada momennya juga. Harus nyicil juga. Iya. Iya. Olahraga juga masih. Masih. Olahraga apa aja sih, Luna sekarang? Gym, tenis, pilates. Seminggu berapa kali itu? Kalau lagi nggak ada traveling dari Senin sampai Sabtu, kadang sampai Minggu. Setiap hari olahraga? Hampir, cuma hari Minggu-minggu ini lagi jarang karena lagi banyak kesana kemari. Harusnya hari ini tadi jam 6 tenis, cuma tadi malam baru kelar jam 1. Jadi kayak udahlah tidur aja deh. Tidur penting juga kan. Iya betul, ada hak tubuh kita untuk tidur ya. Bener. Tapi gue ngeliat di Instagram lo kelar jam berapa tapi jam 6 tetap harus tenis. Iya, kemarin-kemarin gitu. Karena apa ya, sayang ya udah bayar lapangan, udah bayar
lebih tepatnya sayang. Walaupun kadang-kadang badannya kan juga harus disayang gitu. Cuma Iya. lagi seneng aja. Iya. Kadang memang pendekatan finansial itu jadi pertimbangan utama ya. Bener. Kita udah bayar di depan. Iya, kemarin aduh kalau gua nggak dateng ini hangus. Lumayan lah. Iya. Lagi kalau berapa kali kita nggak dateng kan Memang nggak ada kebijaksanaan di schedule. ada sih. Iya. Cuma kan kalau lapangan ya kalau udah dibayar kok ya Benar. datang nggak datang ya gitu deh. Iya. Kalau film apa yang terakhir lo syuting? Terakhir syuting itu series. Series. Udah kelar juga atau sekarang lagi? Udah kelar. Oke. Terus sampai lupa. Ada film juga kemarin baru kelar juga. Dan film yang mau tayang September ada juga? Ada ini Sumala. Sumala. Apa sih Sumala ini nama orang ya? Kayaknya sih nama orang ya. Nama orang, jujur gue nggak baca thread-nya ya. Gue baca skripnya doang sih. Cuma kan katanya ini dari thread di Twitter lah, di X gitu. Terus baca skripnya sih lumayan, katanya sih exactly kayak yang ada di thread gitu. Dan ini inspired atau based on true story, aku juga nggak tahu karena ini kan kejadiannya zaman dulu banget di Semarang gitu. Iya. Jadi ya ada keluarga aristokrat lah ya, keluarga ya kayak kalau orang Jawa zaman dulu kan berkedudukan tuh inilah ya, apa namanya? Ningrat lah gitu. Terus ya ingin mempertahankan kekuasaan dengan tapi harus punya keturunan. Oke. Tapi udah lama menikah tapi nggak ada keturunan. Akhirnya mencoba berbagai cara lah. Datanglah anak kembar. Sebenarnya anak kembar ini. Sumala ini. Sumala sama Kumala. Nah, lo sebagai dua-duanya? Iya, ntar membelah diri dia. Wah. Enggak. Sebagai ibunya. Lo sebagai? Ibunya, sebagai orang tua, sebagai ibunya yang punya pressure oleh suaminya untuk memberikan keturunan. Karena kalau orang zaman dulu kan ya harus punya. Harus punya, ya. Supaya apa yang udah dipertahanin itu nggak jatuh ke keluarga yang lain-lain lah gitu. Iya. Jadinya mengambil jalan yang sebenarnya ternyata jalannya salah lah gitu. Ke dukun atau gimana? Saya ke tukang pijet sih. Beneran. Tukang pijet? Beneran. Dia bilang cuma dipijit-pijit. Ternyata Eka dibohongin, Bo. Gitu. Ternyata ada sesuatu yang harus dilalui lah, ritual-ritual dan perjanjian itu gitu. Dan si ibunya ini melakukan perjanjian itu atau si suaminya yang? Ibunya. Oh ya. Ya, Ada halo. tamu ya, masuk. Ada Masuk bintang aja. tamu. Iya, masuk. Ayo. Iya, masuk. Ada bintang Ya, ini tamu. dia. Sumalanya ini. Ini Kumala dan Sumala. Kumala dan Kembar. Pas banget kan, mirip. Iya, silakan. Cuma ini ganti kelamin. Ini udah gedenya nih. Iya. Ya. Ini dia Sumala. Yes. Sumala ada, lu namanya ada Dario sebagai Sebagai suaminya. Ya. Iya. Ini syuting kapan? Maret April ya. April Mei ya. Maret April kayaknya. Awal tahun. Jadi udah cukup lama juga ya? Iya udah 4 bulanan. Udah 4 bulanan, lo udah keselang-seling sama berbagai Project yang aktivitas, lain. gitu. Jadi memang Iya. agak lupa-lupa juga ceritanya. Ceritanya sebenarnya simple ya. Simpel ya. Tapi memang ya gimana sih? Yang mungkin apa ya? Lebih tervisualkan lah. Oke. Karena thread-nya kan detail banget. Maksudnya kan banyak ceritanya udah di thread udah cukup panjang gitu. Nah, kalau di sini tuh lebih ya kita visualkan apa yang ada di tulisan, di thread gitu. Of course di-compose dengan lebih singkat dan padat sesuai dengan alur yang dibutuhkan. Iya. Gitu. Cuma memang menariknya adalah di sini bagaimana anak ini tumbuh dan meneror kita semua gitu. Oke. Ini kan bukan film, ini film keberapa lo di horor ya? Iya. Apa perbedaannya di sini? Perbedaannya ini kita ceritanya di tahun 50-an ya. Jadi memang
very Settingnya klasik. setting Iya, lama gitu ya. Settingnya setting lama, very klasik. Kita semua pakai kebaya dari belangkonan gitu. Jadi memang cerita bagaimana situasi di saat itu di tahun itu gitu loh. Oh, Dan dan bagaimana cerita ini berkembang akhirnya menjadi cerita di Semarang yang melegenda sih. Oke, ya. Ini ada, lo pakai make-upan juga nggak ke film-film Enggak. Gue pakai baju kebaya Jawa sih. yang setan-setannya itu menyeramkan juga Lumayan. atau mengagetkan atau jam Sebenarnya kalau bisa dibilang jump scare banget sebenarnya enggak, lebih kayak bagaimana menghadapi anak yang ternyata berperilaku seperti bukan manusia lah gitu. Oh, iya. Jadi kita bingung, ini anak kenapa ya gitu. Ini kan asalnya, ininya dari thread, jadi orang udah tahu dong ceritanya sebenarnya. Sebenarnya iya gitu. Sebenarnya, jadi orang nonton ke sana ya udah nggak ada misteri lagi dalam nggak nunggu ending, nggak nunggu ini gitu, cuman menikmati prosesnya itu atau gimana? Iya, betul menikmati proses visual kali ya, Iya. gitu. Jadi kalau orang udah baca threadnya udah pasti tahu ceritanya, udah pasti tahu endingnya, atau ada plot twistnya lagi? Jujur, enggak sih, nggak tahu. Jadi memang Ada bedanya nggak sih sama thread? Enggak kan, sama persis. Sama. Kita nggak ada, maksudnya mungkin kalau di tulisan kan imajinasi orang bisa Masing-masing. lebih Iya. ini lagi ya. Kalau di sini tuh udah dipakemin imajinasi yang dipunya oleh penulis dan sang sutradara juga dan produser gitu. Iya, kadang-kadang kan lu misalnya ada film yang berdasarkan buku atau berdasarkan thread, Iya. orang-orang udah Pasti punya, ada twist-twistnya yang betul, beda gitu. iya. Jadi atau orang-orang tuh ke bioskop udah punya modal sendiri. Gue ngebayangin ibunya mukanya kayak gini, gue ngebayangin anak mukanya kayak gini. Iya. Kadang-kadang tidak sesuai ekspektasi. Betul. Ya bebas ya, namanya kan otak manusia itu kan liar ya pemikirannya ya, nggak bisa kita kotakin, oh harus sama semua. Cuma ya we try our best untuk fulfill cerita di thread itu seperti apa dan divisualkannya seperti apa. Jadi ya mudah-mudahan sih memuaskan penonton yang tadinya cuma baca terus imajinasinya, ada begitu-begitu, pas nonton juga mungkin bisa lebih berasa gitu. Pengerian yang dilalui oleh karakter-karakter yang ada di film ini. Ini film pasti udah jadi ya, udah tinggal sebulan lagi. Iya sih harusnya, udah lock ya, udah semuanya. Paling tinggal finishing up, mungkin tinggal kayak post production gitu sih harusnya ya. Tapi lu udah lihat ini utuhnya? Belum. Jadi kemarin kan sempat dubbing tuh. Jadi lihat kayak ya potongan-potongan yang kita harus dubbing gitu. Menarik sih. Aku lumayan kayak oke, ini potensi. Iya, maksudnya kan lo udah beberapa kali ada di film horor, berarti udah punya referensi juga. Iya, dan akan berbeda kok dengan yang sebelum-sebelumnya sih. Apanya kira-kira yang bakal Berbedanya pasti ya dari sinematografinya, dari pemainnya, dari bagaimana pemain itu semua berusaha untuk mendeliver, karena memang ini ceritanya di Jawa Tengah ya, Semarang gitu. Berapa lama sih proses syutingnya? Syutingnya sebulan lebih. Itu untuk film horor memang normal segitu atau cepat? Enggak sih, ini kalau menurut gue sih kategorinya lama ya. Sebulan itu lama? Lama, rata-rata hitmaker lama sih. apa Biasanya kalau sih yang menurut lo penyebabnya lama? Karena memang detailnya diperhatikan banget? Iya, mungkin pengen lebih secara quality sama production value-nya tuh lebih kita show lagi gitu. Ya kalau yang dibuat buru-buru sama yang dibuat dengan waktu yang pas, pasti akan beda sih. Kita pasti akan berasa, oh ini pasti nggak buru-buru nih gitu. Oh ini pasti buru-buru, atau ya kalau yang cepat-cepat kan masalah sebenarnya waktu ya. Ya, asal pas sih sebenarnya bisa ya. Kan waktunya suka mepet tuh pasti kan. Ya gitulah. Jadi harus cepat karena waktunya mepet, ya. Jadi bisa dibilang ya kalau hitmaker kan bikin film mungkin waktunya leluasa dia. Iya. Oke. Jadi bisa sebulan lebih gitu. Oh iya. Karena ya fleksibel ininya bisa. Kan intinya kan sebenarnya mungkin pengen memberikan
tontonan yang ekstra dong. Kalau waktunya bagus, kita juga persiapannya juga bagus. Di lokasi juga kru-kru juga bisa lebih maksimal gitu. Shot-shotnya bisa lebih banyak gitu. Dibandingin yang cepet terus mepet. Ya pasti kelihatan lah. Segala sesuatu yang pasti kelihatan sih. Kalau lagi proses syutingnya, sebagai pemain tuh bisa ngerasa, oh ini kayaknya bakal jadi bagus nih, entah dari cara ngambil gambarnya bisa. Nah kalau di sini lo ngerasain apa nih? Ya pasti nih serius banget karena kayak beberapa adegan gitu tuh kita tuh bisa ngerjainnya tuh sampai 3 hari. Padahal satu scene doang. Satu scene itu? Iya. Karena memang treatmentnya, shotsnya, dan memang secara tekniknya juga kan nggak pengen terlalu banyak CGI yang nanti kelihatannya bohong gitu, yang kelihatannya kok fake atau kelihatannya kok kayak tempelan banget tempelan gitu. Gitu. Jadi memang ada satu scene yang memang memakan waktu tuh sampai 3 hari gitu loh. Jadi ya seru sih. Oh oke ini serius nih gitu. Iya. Lo di sini produser juga? Iya. Eksekutif produser. Nah, apa sih ininya bedanya tuh eksekutif produser sama produser? Ya, naruh duit kan. Berarti pantesan ininya leluasa ya, karena Enggak lo naruh duit. Enggak juga, karena aku ngelihat ada potensi aja. Jadi memang aku percaya sama Hitmaker dan juga Rocky as a producer. Aku udah kerja sama kan sama Hitmaker cukup lama dan banyak project-projectnya. Jadi aku ngerasa bahwa gimana ya, kita kan kalau bisnis tuh bukan cuma feeling aja kan, harus ada perhitungannya ya. Perhitungan juga datanya gitu. Juga ada yang datanya dilihat. juga dan aku ngelihat track recordnya juga Hitmaker selalu bisa memuaskan penonton, terus juga promosinya bener segala macam. Terus aku bilang ya boleh dong ikutan jadi EP di sini gitu. So ya bisa dibilang ini project pertama aku sih as a executive producer. Project pertama sebagai executive producer. Sutradara lo pernah jadi sutradara? Pernah, tapi nggak di sini. Bukan di sini. Bukan. Iya, ini kan masih Rizal ya. Iya. Nah, ini gak sih terbebani gak sih? Kebebani itu gimana? Sebagai pemain juga, sebagai eksekutif Enggak, karena produser kalau juga. enggak sih. Kan bukan produser. Oke. Kan kalau produser lebih jangkauannya lebih luas ya. Iya. Tapi kalau eksekutif seluruh produksi dia harus tahu detail-detailnya. Iya. Kalau eksekutif produser kan investor doang ya. Maksudnya kita as a investor gitu. Iya. Tapi kan mungkin nggak ada perasaan, misalnya lo karena lo juga pernah jadi sutradara, lo juga pemain yang udah lama, aduh kok kayak gini nih, kayaknya lebih bagusan gini deh gitu. Enggak juga sih, karena aku lumayan percaya sama Mas Rizal ya. Dia kan udah berpengalaman banget lah as a director, aku kenal dia dari zaman beliau dulu di apa tuh perusahaan dulu ya, apa sih zaman dulu dia masih bikin video klip. BDI. Aku kenal dia dari situ. Terus he's been there since early 2000, akhir-akhir 90-an udah berkecimpung di dunia inilah. So he knows what he's doing gitu loh, kayak. Jadi aku percaya sama dia sih, dan dia juga orangnya kan suka film, referensi dia juga bagus-bagus. Jadi aku percaya dia punya taste yang bagus. Aku bilang ya aku serahin ke dia sih, dan juga produser gitu. Kayaknya dia juga sebagai salah satu sutradara yang jadi pionir yang bikin film horor, tapi kayak next levelnya horor sebelum zaman-zaman sebelumnya gitu. Iya, betul. Iya. Zaman dulu lah ya. Iya. Pernah ada kejadian-kejadian ini gak sih? Aneh. Kalau horor ini pertanyaan standar sih kalau untuk I know. Selalu pertanyaan yang sebenarnya penonton juga pasti penasaran. Emang kalau syuting film horor masa sih nggak ada kejadian aneh gitu? Jujur, setiap gue ditanya ini, gue selalu bilang hampir nggak ada sih. Cuma memang beberapa film gue yang lain-lain, kayak Susana kemarin tuh ada. Tapi yang ini tuh nggak ada sama sekali. So I was like kayak sebenarnya bukan masalah syuting film horor atau enggak sih. Tempatnya sih kayaknya. Nah itu lo yang di film-film yang dulu lo ngerasain sendiri atau lo denger cerita di sini ada ini atau gimana? Kalau yang sebelumnya ya, kayak contoh yang Panggonan Wingit itu, gue lagi di foto-foto, terus muka gue kayak orang tua gitu, yang kayak
nggak tahu kakek-kakek atau nenek-nenek, ke capture di foto. Tapi sebelumnya si Pak Yanto ya, yang bisa dibilang polisi goib kita, ya kayak orang pintarnya yang selalu jagain, tuh ada yang ngikutin terus tuh gitu-gitu. Itu sebelum kejadian di foto, karena di foto tuh jam 1, jam setengah 2 pagi lah, jam 2 lah gitu. Lebih pagi ya, ada di handphone aku tuh masih. Terus aku iseng foto-foto. Christian sih mukanya biasa aja. Pas muka aku kayak, ketempelan nih gitu. Tapi aku nggak ngerasain apa-apa. Pada saat di fotonya nggak ngerasain apa-apa? Pas cuma lihat, oh iya, kok muka gue gini? Oh iya, tadi cerita gini. Oh ya udahlah. Di sini nggak ada nih yang sini sama sekali. Ada sih. Apa cerita yang menyeramkan? Lo Oh, di film ini apa di studio ini? Oh, di studio ini deh. Ada. Mana? Gue? Bukan gue. Ini mau dipoto nggak foto mukanya kakek-kakek gitu ya. Enggak. Kalau di film ini kayaknya alhamdulillah hampir nggak ada ya. Tapi gue nggak tahu cast yang lain sih, nggak tahu Darius dan Mikaela sih. Dapat pengalaman goib atau enggak gitu? Iya, aku nggak tahu kalau yang lain. Setiap film horor tuh yang pernah lo jalanin, ada polisi goibnya? Polisi goib lagi namanya. Iya, ada aja istilahnya polisi goib. Nggak kelihatan. Keamanan. Tahu-tahu nilang gitu. Tapi emang dia gitu. Ada tiba-tiba mojok, atau kadang di situ, tiba-tiba nggak ada sama sekali. Mana sih Pak ini mana? Nggak ada. Terus tiba-tiba, dia muncul di situ. Jadi kadang-kadang kalau dia dekat-dekat kita, itu pasti ada sesuatu. Apa? Ada itu gitu ya. Oh ya, mana. Iya. Lo emang nggak takut ya sama horor-hororan? Enggak. Kalau naik gunung sih ya. Ya tapi lo tinggal gue di gunung sendirian malam-malam juga ya geter juga sih. Lebih ke gitu. iseng sih itu. Iya Kalau kan. sendirian, Cuma ya. kalau rame-rame gue udah kayak misalkan 2-3 orang aja gue tahu ada. Oh ya gue udah ngerasa. Gue tuh jujur lebih takut sama manusia dibanding setan. Karena banyak manusia yang kelakuannya Kayak melebihi setan. Setan biasa. Enggak, kalau manusia itu bisa benar-benar menyakiti. Iya. Fisik dan non fisik. Nah. Aduh. Kalau setan kan cuma nakut-nakutin. Iya. Kalau manusia ngegrogotin. Iya, aduh bukan lagi. Siapa sih tuh manusia itu? Ada lah. Iya. Siapa nggak tahu deh. Nggak, tapi gitulah. Ngerti kan Bang? Ngerti. Yang di film ini ada juga. Yang kelakuan kayak setan? Wah kayak pasti Gimana banyak nih? ya. Ya polisi goibnya. Ada, dia mah kalau di Hitmaker langganannya. Dia selalu setiap film Kayak Hitmaker. pawang hujannya lah. Bener. Dia udah kayaknya kontrak ada nggak ada gue atau nggak di film gue, film semua Hitmaker dia nyambung, dia stripping film. Oh. Kalau nggak stripping film layar lebar. Pokoknya iya. setiap project ada gitu. Mungkin dia juga dimintain pendapat untuk ngambil lokasi mana gitu ya, supaya berasa aura-aura Iya, horornya. Harusnya lu wawancara dia sih, itu dia boleh tuh dipromoin tuh. Pak Yanto ya namanya ya, polisi goib segala film Hitmaker. Iya. Anjay. Iya. Stripping loh tuh. Stripping itu kalau sekali syuting tuh 1 bulan, 2 bulan, lanjut habis itu. Kalau yang kesurupan gitu dia juga mengatasinya. Iya sih. Kapan ya terakhir gue nonton orang kesurupan ya? Waktu syuting apa ya? My Hitmaker juga tuh. Film horor juga. Iya. Ada yang kesurupan juga. Iya ada. Kalau itu kru, gue cuma liatin. Oh ya, woi keluar woi ngapain lu di situ? Iya. Iya lupa ya pokoknya ya. Iya ada. Lo percaya sama orang yang bisa kesurupan ada? Orang yang bisa dimasukin? Sebenarnya gue secara logika di kepala gue tuh gue kayak agak bertanya-tanya ya gimana ya. Cuma karena gue ngelihat di depan kan, ya ini benar-benar dia geletakan, gue jongkok aja sampingnya dia. Oh dia gini ya gitu. Beneran nggak sih apa acting ya dia gitu? Nah. Jadi kayak maksudnya otak gue tuh bertanya-tanya gitu. Iya, secara iya. logika. Otak gak nerima tapi di depan kita ada. Iya gitu. Iya. Jadi kayak kok bisa ya gitu. Dan udah gitu kan gue nggak pernah ngalamin gitu. Gue nggak pernah ngalamin itu. Bukan gue nantangin gue mau gitu. Cuma gue sering banget syuting film horor. Syuting di tempat-tempat yang angker. Tempat-tempat yang sepi. Yang even kayak kemarin kita promo di Bandung gitu ya. Di hotel-hotel atau bangunan-bangunan tua. Gue disuruh kayak coba pejamkan mata. Dia sudah semakin mendekat.
mana gitu. Maksudnya gue ngerasain Nggak ngerasain. apa-apa. Iya. Kalau yang pas dibilang tuh ada yang ngikutin gitu, lo ngerasa nggak? Si Pak Yanto kan bilang tuh kalau ada yang ngikutin lo nih, ada yang ngikutin gitu. Enggak sih, kayak oh ya mana, di mana dia, halo gitu. Cuma ya pas di foto itu ngeliat mukanya gitu, gue kayak oh ya ketempelan, ya udahlah. Toh gue juga nggak ganggu kan. Iya, Gue bukan yang kayak nantangin, ayo mana sini gitu. Yuk berantem. Atau yuk. malah setannya pada takut ada Luna gitu. Kayaknya Malah sih. dia yang baca-baca setannya. Iya. Aduh, ini Iya, manusia yang dulu kayak setan nih. Luna, ada Luna lewat, dia udah sering banget jadi setan gitu. Oh my god, iya nih ratunya nih. Ampun. Iya. Ini dari sebulan itu lo setiap hari syuting? Hampir. Yap, kita tuh kayaknya kalau nggak salah 61 gitu sih. 6 syuting 1 libur. Iya. Semua produksi atau lo? Semua produksi dong, masa gue doang? Ya siapa tahu satunya Pak Yanto lagi. Iya juga sih. Tetap nyari-nyari tempat gitu. Ya tapi kadang-kadang ada scene-scene yang nggak ada gue libur gitu. Oh, iya. Kan tergantung pemain juga. Iya, Kadang-kadang gue libur 3 hari, yang lain masih syuting karena scene-nya nggak ada gue gitu. Iya. Lo tahu nggak sih apa namanya data penonton film horor itu rata-rata di berapa rata-rata ya kalau mau di ini? Nggak tahu sih. Kalau rata-rata ya, Sejuta lewat ya? nggak semua horor sih, tapi biasanya horor yang udah apa ya, gimana ya, saking banyaknya ya sekarang ya. Ada sih beberapa judul yang nggak nyampe 1 juta, tapi biasanya rata-rata sih 1 juta di atas ya. Di atas 1 juta ya. Kalau gue baca-baca dari kalau orang ngomongin film luar negeri itu yang dihitung biaya produksi sama nilai penjualan yang didapat. Iya. Jumlah penonton nggak pernah ada. Memang ini Indonesia doang nih. Kenapa sih? Karena nggak mau tahu berapa untungnya gitu? Apa gimana sih? Ya nggak tahu, formatnya udah begitu aja. Kan kalau di luar negeri itu biaya produksinya misalkan $1 juta. Iya. Oh dia meraup keuntungan $10 juta Iya. gitu. Sukses karena kan modalnya cuma 1 juta Iya. misalkan gitu. Kayak even kalau di Malaysia juga box office itu dibilang bukan jumlah penonton tapi jumlah pendapatan yang diterima gitu. Kalau di Indonesia lo nggak tahu kenapa itu yang dihitung adalah jumlah? Nggak tahu ya. Nanti gue coba tanya sama produser-produser ya. Kenapa? Tahu nggak? Nggak tahu juga gue kenapa yang ini. Makanya kayak berapa sih biaya produksinya? Beberapa orang yang di sini yang gue tanyain tuh, ya segitu. Nggak pernah ngomong ya? Nggak pernah ngomong. Kenapa ya? Kalau menurut lo yang sekarang juga lo chip in di sini, apa penyebab? Karena formatnya udah berjalan seperti itu kali ya. Dan mungkin I don't know ya. Aku nggak tahu sejarahnya tuh mungkin berurusan sama I don't know. Pajak mungkin. I don't know sih, bener jujur gue nggak tahu. Ini pertanyaan yang menarik banget sih. Iya ya, kenapa ya? Padahal kan setiap tiket udah dikenain pajak ya, udah betul, aman betul, harusnya. Seharusnya aman udah sih. harus aman ya gitu. Jadi kenapa ya nggak mau terbuka soal biaya produksi dan pendapatannya ya? Akhirnya Karena kita yang suka ngitung-ngitung jadinya. Iya, takutnya pada minta royalti kali ya, minta mungkin. bonus kalau. Nah, Mungkin ya. Bonus itu di film tuh sesuatu yang pasti atau kebaikan dari si PH-nya aja? Kalau tidak tercantum di kontrak biasanya kebaikan hati produser. Tapi untuk pemain-pemain yang sudah lebih established, yang lebih udah punya sense of belonging atau sense of business yang lebih jalan gitu, rata-rata mungkin di kontrak udah ada klausulnya kalau dapat penonton lagi jumlahnya. Iya, dapat sekian gitu. Bukan ukuran penjualan juga berarti. Kalau penonton 1 juta, lo akan dapat berapa persen dari apa gitu? Kalau persentase mungkin enggak, tapi udah nominalnya sih. Oh, iya. Nah, kalau ini biaya produksinya berapa? Bukan nggak ya? Adalah lumayan lah. Jawabannya Gue tahu sih, cuma kayaknya kan janganlah nanti Rocky aja lah yang ditanya. Iya ntar aja gitu, ya adalah. Jangan gue lah, Luna aja yang ditanya ntar gitu. Oh my God. Memang kita
agak bingung juga ya kenapa ya dirahasiakan ininya biaya produksinya. Iya, kenapa ya? Sama pendapatannya. Ya mungkin ya I don't know ya. Mungkin kalau ketahuan jadi mungkin ada yang ya itu minta kuenya jadi lebih banyak gitu. Mungkin ada yang ngerasa kayak oh gue membuat ini juga jadi berhasil gitu. Kadang malah kalau film luar negeri itu jadi salah satu materi promosinya, biaya pembuatannya segini nih gitu. Jadi pengen orang jadi pengen lihat gimana sih dengan biaya segini. Ini jadi apa jadi ya? apa gitu. Betul. Setuju. Iya. Jadi iya berapa? Sih. Ya yang pasti miliaran lah. Iyalah. Iya. 30 hari syuting kan? Iya. Kali gue jadi suka ngali-ngaliin sendiri. Coba. Kalau menurut gue ya. Iya. Sehari produksi. Yang biasanya udah produksi begini jangan dibandingin ya. Iya. Sehari produksi. Sehari 300 juta. 30 hari jadi 30 M. 30 hari 9 M. Enggak lah, lebih lah. Lebih. 300 juta Pak, lebih. Kalau udah dihitung sama bayar pemain-pemainnya ya, kan Luna aja 1 miliar lebih. Hah? Chip in-nya maksud gue ya. Gue sih langsung kayak alhamdulillah. Amin ya Allah. Amin, gitu mudah-mudahan sih. Nah, murah loh pemain Indonesia. Nah, itu baru gue pengen tanya. Murah. Itu sebagai salah ya, di luar negeri kita juga informasi masuk aja nih. Yang ini dibayar misalkan 20 juta $20 juta gitu. gitu. Kalau di Indonesia tuh kisarannya berapa sih? Kisaran aja lah. Kisaran. Ya, untuk bisa pemain utama deh. Pemain utama di film di PH besar yang mengharapkan akan meledak secara data gitu. Aku nggak tahu siapa ya specifically ya. Tapi ada yang 1 M, ada yang 1,2. Yang aku dengar. Oke. Satu film. Ada. Tapi bukan aku. Iya. Krispati dong, tapi bukan aku. Ya. Ada. Ya segitu rata-rata sih mungkin dari 500 sampai 1,2 kali ya. Ini gue buka lagi nih. Iya, nggak apa-apa berarti. Tapi aku nggak tahu. Aku Siapa cuma dia? denger aja gitu. Tapi bisa enggak ya. Tapi kan nggak semua film tuh patokan si aktor A udah pasti segitu kan enggak. Siapa tahu ada yang film-film indie yang dia mau, mungkin dia suka sama sutradaranya, suka sama cerita, terus gue cuma punya cepek nih, ya mungkin bisa diterima juga gitu. Jadi nggak variabelnya tuh banget, maksudnya aku nggak bisa pastiin itu pasti gitu loh. Iya. Tapi ada yang lo denger sampai 1,2. Ada. Per film. Iya. Inisialnya aja deh 4 huruf. Aduh. 4 huruf banyak banget ya. Iya. Tapi kan itu orang ngerasa, wih 1,2, tapi dia kerja 30 harinya syuting, 30 harinya sebelumnya persiapan, 30 hari ada kemudian promo. Jadi sebenarnya kalau menurut aku sih menjadi aktor di Indonesia tuh apresiasinya sih masih kecil sih. Masih kecil. Karena kalau nanti aku dimarahin sama produser sih. Ya kalau aktor mau bayarnya gede-gede ya kita modalnya gede. Sedangkan penontonnya juga belum segitu gitu loh. Maksudnya kan jumlah penontonnya masih sangat apa ya? Ada yang ya namanya film ya pasti ada yang laku ada yang enggak gitu. Yang laku aja kalau bisa dibilang sekarang yang paling laku tuh cuma Agak Lain sama KKN. 9 juta, 10 juta. Itu 9-10 juta tuh maksimal penonton yang kita bisa punya dengan jumlah penduduk 280 juta. Iya. Rasionya tuh kan sebenarnya kecil banget gitu loh. Iya. Jadi kalau dibilang kita ini bayarannya kecil-kecil banget. Dibandingin Korea deh gitu loh. Korea aja penduduknya cuma 50 juta. Tapi aktor Korea itu per episode series itu udah bisa di angka 1 M ke atas sampai 2 miliar. Correct me if I'm wrong. Series ya. Untuk 1 episode ya? Dan mereka rata-rata 16 episode kan? Iya. Jadi untuk project mereka syuting 4 bulan, itu mereka dapat 16 miliar. Minimal lah. Ya. Minimal. Lo penonton Korea juga? Nonton. Terakhir apa nonton? Terakhir nonton. Yang full ya, sampai habis itu The 8 Game. Gue tau ya Seven sih. The 8 Gue Game. nonton terakhir Sisyphus namanya ada film. Sisyphus? Sisyphus film.
Kayak dia juga cerita science fictionnya juga udah oke, bukan drama doang ternyata sih. Iya. Jadi Korea. ya Korea tuh menurut gue sih jauh lebih advance ya dari penceritaan, Iya. bahkan keaktoran juga mainnya juga jauh sih di Iya. bawah kita sih. Jadi memang kita ini kayak lingkaran setan ya. Kalau mau bayar uang mahal ke pemain, tapi pasarnya juga kita cuma sedikit. Betul. Jadi aku bisa ngerti juga sih dari sisi produser ya. Maksudnya dari sisi kita yang bikin film ya, kita kan pengennya nggak bikin film sekali doang gitu. Kan pengennya berkali-kali, dan of course namanya bisnis ya harus Iya. menguntungkan ya gitu. Iya. Kalau rugi ngapain bisnis, itu Betul. namanya sedekah ya. Iya. Sedekah pun sebenarnya nggak rugi. Iya. Iya. Tapi kan ada apa investasi yang nggak akan kembali. Kalau Betul. sedekah itu ya kita ikhlasin gitu. ya. Kalau bisnis kan kita pengen, Pasti kita bikin ini, mudah-mudahan untung, kita bisa berlanjut untuk bikin yang film berikut-berikutnya atau bisnis yang lain-lainnya gitu. Jadi memang ya kadang-kadang kayak ayam sama telur sih. Betul. Gitu. Jadi kayak penonton juga menuntut filmnya dibagusin Iya. dong gitu. Tapi Lo pada nonton dong harusnya gitu ya. iya, kadang kalau mereka ngomong, oh filmnya jelek, ya memang sih. Kadang-kadang ya namanya selera tuh kan kita nggak bisa paksain ya. Tapi kan itu ada effort juga di situ. Dan kapasitas mereka mampunya misalkan segitu. Dan mereka tetap mau berusaha untuk bikin film misalkan kayak gitu. Jadi ya bingung juga mau meningkatkan kualitas. Tapi kenyataannya banyak banget sekarang film-film yang menurut me personally gitu kayak filmnya bagus gitu, kualitasnya bagus, filmnya bagus, tapi kok penontonnya dikit ya gitu. Akhirnya kan kita jadi mikir gitu loh, ngapain capek-capek bikin film bagus kalau yang nonton dikit gitu. Iya, Akhirnya masuklah banyak-banyak pihak yang mungkin ternyata nggak perlu effort banget bisa dapat uang segini gitu. Iya. Ya kompleks lah. Iya. Kalau kita pakai hitungan-hitungan kotor-kotoran aja Iya. ya. Misalnya dapat 2 juta lah, dapat 2 juta Iya. penonton. Katanya PH itu dapat setengah dari harga tiket misalnya. Iya. Berarti dikali 15.000 ya. Ya rata-rata ya, kan nggak 15.000. semua tiket penonton ada yang 30.000, Betul, ada yang iya. 50, Iya, ada iya. yang premier juga gitu ya. Iya. Taruh dapat 15.000 Anggap aja lah average ya, Iya. dikalikan sejuta, itu Kali- udah 15 M ya. Ya habis buat produksi doang. Ya kalau 2 juta kan berarti 30 miliar. 30 miliar. Satu produksi film ya sama promo anggap aja rata-rata yang oke itu di 10 sampai 15 sih. Itu udah not bad lah gitu. Maksudnya itu cukup ideal. Oh, iya. Berarti kan 15 sejuta pun udah habis buat produksi misalkan gitu. Iya. Terus kalaupun dia nyentuh 2 juta, itu udah keuntungan dia 15 M gitu loh. Kan Iya, kurangin pajak, bla bla bla. Produksi ini sama promo maksudnya? Iya dong, Oh, kan produksi. harus dihitung sama itu dong. Maksudnya total cost ya. Iya, total cost. Iya. Jadi kita lagi pembahasan bisnis Iya, tentang iya. dunia perfilman Indonesia Agak ya. berat juga ya memang ya gitu ya. Jadi memang nggak segampang nggak itu segampang juga. itu. Jadi taruh target 1 juta mah itu udah pas-pasan aja kerjanya gitu. Jadi minimal harus 2 juta. Nah target lo di film ini sebagai eksekutif produser ya, bukan Ya minimal sebagai harus pemain. 2 juta sih. Kalau dari track record hits maker, penontonnya? Paling banyak sih film kita ya sebenarnya Panggonan Wingin 1,8. Oke. Tapi mereka cukup, kalau hitmaker cukup stabil rata-rata di 1 juta ke atas ya. Iya. Jadi Ya tiba-tiba tiap film tuh artinya aku senengnya gitu ya, kayak Rocky juga bisnisnya jalan, tapi secara kualitas apa ya? cerita, dia kualitas selalu film. pengen meningkatkan itu gitu. Oke. Jadi ternyata filmnya laku, yuk kita naikin lagi standarnya. Terus ternyata laku. Berarti kan ada uang lebih untuk dia investasiin lagi. Artinya bukan cuma sekedar dia tahu laku segini, ya udah buatnya kayak gini-gini aja gitu. Tapi dia mau invest lebih untuk develop cerita yang mungkin lebih menarik, mungkin invest di production value yang lebih bagus, kayak misalkan artnya, DOP-nya, kru-kru juga yang kualitasnya, grade-nya itu kan mahal-mahal. Mahal juga ya. Bang, gitu loh. Iya. Mahal bang. Iya. Kita juga kayak DOP, director gitu, ya correct me if I'm wrong, harganya tuh kayak di atas pemain. Jadi sebenarnya dalam satu produksi itu kan nggak bisa dibilang pemainnya doang yang mahal. Iya. Sutradara juga ternyata ada harganya. DOP DOP art juga ada harganya. Iya. Apalagi kelas-kelas A gitu, ya kan
ya maksudnya kan aku juga di industri lama ya, aku tahu yang kelasnya A harganya average-nya seberapa, yang kelas B seberapa gitu. Gitu. Jadi memang nggak variabelnya tuh sangat-sangat ya cukup kompleks lah untuk kita menuntut kayak film Indonesia jelek-jelek atau kayak gitu-gitu atau gimana. Ya caranya membangkitkan itu ya harus disupport juga sih gitu. Tidak hanya dari penonton ya, tapi dari pemerintah, dari regulasi juga perlu sih. Memang kita sangat kekurangan atensi pemerintah di film. Aku nggak tahu sekarang ya, jujur. Cuma kalau kita melihat sejarah kenapa sinema Korea itu berhasil adalah support dari pemerintah itu sangat luar biasa gitu. Mereka tahu bahwa suatu negara yang besar adalah mereka nggak mau menginvasi atau apa ya, mencoba apa ya, menduduki negara lain dengan cara yang misalkan kayak zaman dulu kan perang atau apa. Kalau sekarang kan dengan budaya yang udah nyata-nyatanya berhasil tuh udah K-wave, K-drama, K-pop gitu, K-wave gitu. Dan itu mendunia jadinya. Ngerti nggak bahasanya? Enggak. Jadi bahasa tuh bukan halangan harusnya. Tapi pemerintahnya merasa culture itu yang bisa dilakukan untuk menginvasi negara-negara lain. Pada saat kita menginvasi suatu negara, pasti kan automatically akan mendatangkan ekonomi yang lebih baik ke negara kita, negaranya lah gitu. Kayak film Korea, hampir di setiap filmnya, di seriesnya itu ada adegan makan dengan makanan khasnya mereka yang akhirnya. Abis tuh coba deh, yang suka nonton-nonton, kita mukbang yuk kayak ala-ala Korea gitu yuk, minum-minum soju gitu. Padahal mohon maaf ya, padahal pasti nggak ada yang suka rasanya. Tapi biar kesannya kayak si aktor itu ngelakuin itu gitu. Atau makan mie di panci gitu loh. Padahal makan mie doang. Menurut gua sih Indomie lebih enak ya. Apa namanya, Simran Myun gitu. Iya gitu. Ya istri gua sama anak gua kan juga Korea banget gitu. Terus karena termasuk gua juga dengan BTS lah gitu. Tapi bahkan ke Korea datang ke ya? Betul. Tempat-tempat syuting. Tempat-tempat syuting. Iya. Kok begitu ya gue bilang? Iya. Di sini juga banyak loh tukang bubur naik haji ada syuting. Lo kagak ada yang datengin. Iya. Ada sih. Ini buburnya si Bang Haji itu gitu. Cuma nggak ada orang Korea datang ke sini buat naik makan bubur itu nggak ada kan gitu. Nah itu kita maksudnya kalau gue tuh selalu melihatnya dari sisi spektrum yang lebih gede ya Bang ya gitu. Maksudnya gue tidak apa ya, kayak nggak mau bilang itu salah atau benar gitu ya, tuh yang sudah terjadi dan kehebatannya mereka gitu. Kalau dari sisi gue, kenapa nggak kita duplicate aja gitu? Tapi dengan cara kita, dengan kultur kita, dengan apa ya, dengan support yang lebih baik lagi gitu. Kita punya manusia lebih banyak, market kita nih potensinya banget-bangetan, tapi tanpa kita sadari kita dijajah sama mereka gitu. Ini bahasa ininya ya, maksudnya jangan, tolong santai. Maksudnya kadang-kadang aku suka sedih sih Bang gitu, kayak kita kemana gitu, misalkan meet and greet gitu. Kalau ngelihat artis Indonesia tuh kayak artis Korea sampai gitu. Ya kita nggak menjadi tuan rumah di negara kita sendiri gitu. Apakah salah mereka? Enggak juga. Ya mereka kan menjadi consumer, mereka punya hak untuk suka sama siapa. Artinya secara packaging kita belum mampu untuk mempackage talent-talent kita dengan eksklusif, dengan baik, dengan mahal gitu. Kalau urusan Korea memang gue jadi selalu ngelihat apa yang dilakukan istri gue tuh, kayak dia fans meeting selalu datang ya, war tiket, gitu ya. Terus ada paket-paket yang bisa salaman, bisa ngobrol, bisa foto gitu. Bahkan ada yang bisa video call, dapat sesi video call. Coba kalau kita foto dong pinggir jalan, kalau nggak mau sombong banget gitu. Mandra kali gitu. Ya memang ya budayanya beda sih gitu. Karena memang, tapi gini loh, nggak mungkin sih Bang gitu. Korea ini bisa mencapai ini tuh kan bisa dibilang cepat banget. Mereka tuh baru mulai tuh di 90-an. Mereka tadi mengadaptasi J-pop, J-rock, J-culture gitu. Tadinya kan kiblatnya tuh Jepang. Terus ya mereka pinter aja sih. Mereka mengadaptasi, mereka
duplikasi tapi dilihat kekurangannya apa Jepang ini. Kalau Jepang hanya memikirkan market domestik. Ya. Sedangkan Korea dia memikirkan market yang lebih luas lagi karena mereka tahu populasi mereka tuh kecil. Kecil ya. Jadi caranya adalah make it global. Dan itu nggak kerja setahun 2 tahun, ya, itu udah 30 tahun, 20 tahun lebih gitu loh. Iya, iya, iya. Dan itu ya memang tidak bisa sendiri semena-mena hanya perusahaan yang mau invest di situ, tapi pemerintah juga Iya. berinvestasi di situ. Dan akhirnya apa? Kayak BTS sendiri gitu loh Bang. Itu dia memberikan GDP, maksudnya pemasukan yang luar biasa, 0,2% di tahun yang kemarin itu. Dari GDP si Korea? Iya, single artist loh. Iya. Lah, sekarang kita misalkan beli begini ya, ada BTS gitu. Pada gila loh. Iya, BT21 juga. Padahal cuma logo, cuma ini IP, ya bermain IP sih gitu. Iya, merchandise-nya Ya, juga dicari. pinter-pinter. Tapi kan untuk supaya merchandise-nya laku tuh kan butuh konten yang bagus, talent yang bagus, manajemen yang kuat gitu. Artinya kalau kita berkaca dari itu sebenarnya ada pasar kita yang juga suka beli merchandise idolanya, suka fans meeting sama idolanya. Temenku ya Bang ya, ini satu ruangan isinya full semua, beli-beli gitu. Dan asli ya. Photocard gitu. Mau photocard, mau begini, mau air putih yang ada tulisan si idolnya, gelang-gelangan, iket rambut. Kan kalau sebenarnya kalau dijadiin apa tuh jadi sebenarnya pernak-pernik yang nggak penting kan. Iya. Jadi kejual. Iya. Dan bahkan ada yang beli sampai puluhan juta, ratusan juta. Jadi sebagai pelaku industri film, jadi produser sutradara udah, eksekutif produser, pemain, apa sih yang menurut lo harus dilakukan pemerintah? Ini temanya udah bisnis, politik. Iya. Apa? Aduh, mungkin ya mesti ditanya ke teman-teman yang memang lebih aktif di ini kali ya, gitu. Mungkin produser-produser yang memang aktif membuat film gitu. Iya. Kalau gue dari sisi ini ya mungkin lebih coba untuk menganggap industri ini adalah industri yang potensial ke depannya. Yeah. Jadi coba lebih dipikirin, coba lebih ditaruh perhatiannya benar-benar, coba diberikan regulasi yang menguntungkan lah buat kami ini semua. Dan juga menurut gue tuh bagaimana caranya menarik investasi atau investor luar itu kan nggak cuma sektor nggak cuma sektor-sektor misalkan komoditi gitu, tapi yang tambang, investasi segala macam itu maksudnya itu berat gitu. Tapi kenapa nggak kita ngelihat ini investasi yang bisa mungkin berhasil tidak jangka pendek tapi jangka panjang menguntungkan buat Indonesia gitu. Pertama ya mungkin I don't know ya, mungkin perizinan digampangin, mungkin gratis aja. Jadi mungkin daerah-daerah yang pengen disupport, kita misalkan ada syuting film di satu daerah, digratisin gitu, atau bahkan diinvestasiin, udah syuting di daerah gue dong gitu. Jadi membuka lapangan pekerjaan tidak hanya untuk kru-kru, tapi daerah-daerah sekitar juga kan bisa diajak tuh jadi kru film atau pemain lokal gitu. Jadi biar bisa lebih berkembang ekonominya tuh nggak cuma di kota-kota besar sih. Itu juga satu. Terus membuka peluang untuk production house luar untuk syuting di sini. Jangan diribetin gitu. Emang pernah ada yang setahu lo ada orang produksi di sini dan ribet akhirnya? Hollywood kan pernah syuting di Indonesia kan. Ya mungkin ya Batam udah beberapa kan ada studio di Batam. Ya kayak yang kita tahu mungkin yang Hollywood itu Eat Pray Love gitu. Julia Roberts itu ya? Iya. Di Bali itu? Di Bali beneran. Dan gue denger ya, correct me if I'm wrong, mungkin yang teman-teman yang terlibat dari produser, dari kru-kru gitu, mungkin gue salah, tapi yang gue denger juga pihak Hollywoodnya juga kapok gitu, karena banyak hal yang nggak jelas di depan gitu. Kayak gitu-gitulah gitu. Mungkin nanti ada tiba-tiba ada oknum-oknum ya misalkan ormas, oknum keamanan lah, oknum tukang parkir lah yang tiba-tiba datang yang mungkin
nice try juga. Ini mau aman nggak? Atau ya uang kecil-kecil kalau numpuk, kan Iya, syutingnya iya. lama kan. Biaya-biaya tak terduga. Tidak jadi. terduga lah yang mungkin sebenarnya ya mungkin dari pelaku film sendiri kan setiap uang yang keluar tuh kan adalah investasi, hitungannya itu ada juga. hitungannya Iya. gitu. Iya, Tapi ya contoh Korea lah gitu, banyak kayak isinya abang kan ke Iya. situ ke Korea mau pulang kampung, Iya. terus napak tilas. Kita kan ke Korea kita spending, hotel, tiket pesawat, makan. Artinya kita menyumbang juga ekonominya negaranya gitu. Coba kebayang gitu kayak Indonesia ini menjadi surganya PH-PH besar di dunia gitu. Kan ekonominya tuh bisa berkembang luar biasa. Orang yang habis nonton film itu tuh kan kayak promosi gratis ya Bang ya. Iya. Ya kayak gitu-gitulah. Mungkin detailnya masih banyak lagi yang lainnya. Tapi setidaknya kita sih berharap pemerintah juga bisa menangkap visi yang lebih visioner gitu. Kayak lebih kita lihatnya 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan gitu. Iya. Gitu Tapi sih. kalau di film, menurut lo kualitas film kita ini udah bisa belum sih dinikmatin sama penonton luar negeri? Udah sih. Udah banget. Malaysia lah paling nggak misalnya gitu. Malaysia udah pasti. Karena Malaysia, kalau aduh maaf banget ya, bukan bilang sinema Malaysia itu jelek gitu, Iya. tapi secara volume gitu, secara banyaknya aja produksi lebih banyak Indonesia, dan secara konten aku bisa bilang lebih pede Indonesia sih untuk ASEAN ya, Iya. Southeast Asia, kecuali Thailand. Thailand tuh udah 11-12 sama Korea menurut aku sih. Iya. Ya 11-12 banget juga enggak, tapi dia sama Korea ini udah mirip-mirip dari industri beauty-nya, idol dan pemain film-filmnya. Korea dan Thailand ini bisa dibilang kalau Korea di Asia, ya mungkin dia sama Cina lah ya bersaing. Di Southeast Asia ya Thailand lah yang lebih unggul gitu. Iya. Tapi kalau tetangga ya kayak Malaysia, Brunei, Singapura, even kayak Vietnam, Kamboja gitu-gitu, kayaknya Indonesia paling oke lah gitu. Itu kalau misalnya bikin film ada nggak sih target ke sana gitu? Target ke negara-negara kita, negara-negara di si tetangga Biasanya sih paling ini Malaysia sih. Kita pasti akan tayang di situ gitu. Oh, iya. Karena Karena kalau dibandingin sama industri musik kan kayak grup-grup band kita tuh udah banyak banget yang konser ke Betul. Malaysia dan penontonnya penuh-penuh terus Betul. gitu. Film juga sih, film juga. Termasuk film ini ada Insya Allah iya. ada rencana di Iya. Harusnya ya. di Malaysia. Harusnya. Keterima juga film cerita-cerita horor gini. Keterima banget. Orang Malaysia tuh ya kita kan satu rumpun juga Betul, ya. ya. Maksudnya dengan Sumatera tuh ya Kalimantan dengan Sarawak segala macam kan sebenarnya satu rumpun ya. Jadi aku rasa perbedaannya tuh hanya pada garis batas Batas teritorial negara, aja, tapi secara budaya kita banyak persilangannya ya gitu. kayaknya sangat-sangat sih. Kalau aku lihat ya, kecuali mungkin kalau kita bicara budaya Jawa Iya. dan mungkin budaya arah ke timur Indonesia gitu, mungkin agak sedikit berbeda. Tapi kalau kita bicara Sumatera ke atas, agak Kalimantan Iya. agak ke atas, kayaknya sama sih. Ya kalau Mirip kita ya. ngeliat fenomena misalnya dia mengakui batik sebagai budayanya, artinya kan sebenarnya masuk juga ya. Mereka budaya mereka tuh masuk aja, rendang juga kayak gitu ya. Artinya secara budaya ada persilangannya ya. Ya berarti lidahnya sama lah Sama, ya. lidahnya sama, selera visualnya juga sama gitu ya. Oke, Luna Maya terima kasih sudah hadir di sini. Ini aja. Iya. Lagi dong, Bang. Bisnis ya. Kita bikin aja nih talk show berdua nih. Iya, talk show tentang bisnis ya. Makasih, mudah-mudahan sehat terus. Terima kasih, thank you ya Bang. Udah hadir di sini, mudah-mudahan bisa rutin lagi olahraganya karena udah berapa hari ini katanya nggak olahraga. Iya nih. Iya, tenis, nge-gym dan segala macam. Iya, thank you. Mudah-mudahannya laku secara komersil, filmnya laku, Amin. kualitasnya juga bagus. Amin, mudah-mudahan doain. Ini akan ada di sinema di seluruh bioskop Indonesia 26 September 2024. Jadi jangan sampai nggak nonton. Iya. Jangan nonton bajakan, itu juga salah satu tuh. Di Telegram juga banyak tuh. Oh my God. Iya, jangan nonton bajakan. Saksikan di bioskop-bioskop terdekat
Atau terjauh juga boleh lah, terserah Oh, lo. terserah ya. Mau di mana aja gitu. Yang penting nontonnya di bioskop. Oke Luna. Thank you. Thank you. Sampai ketemu lagi di wawancara tamu berikutnya. Yeay. Thank you.